Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Aki Dwi Cahyanti. Kalian bisa memanggilnya dengan nama Bu Aki. Ya, sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Marilah kita mulai materi hari ini. Sebelumnya kita mengingat dulu ya materi yang udah dipelajari pada minggu kemarin. Kemarin kan Pak Rohani setelah mengajarkan kalian mengenai menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dalam Islam ini minuman keras itu sangat diharamkan. Karena apa? Karena dengan minuman keras ini kita akan menjadi hilang akal. Dan dengan adanya hilang akal ini kita bisa berbuat sesuatu yang di luar kendali kita. Misalkan kita bisa melakukan pertengkaran, kita bisa melakukan pemukulan tanpa sadar, kemudian kita bisa melakukan pelecehan tanpa sadar, kemudian kita bisa melakukan pembunuhan, dan ini sangat berbahaya sekali. Dan jika kita mempunyai masalah, janganlah kita melarikan diri kita ini dengan minum-minuman keras, apalagi dengan pertengkaran. Jika masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, maka sebaiknya masalah tersebut diselesaikan dengan baik-baik, karena bagaimanapun apapun bentuknya pertengkaran itu, yang namanya pertengkaran, kekerasan, pertikaian ini tidaklah dibenarkan dalam ajaran Islam. Dan penyebab dari pertengkaran ini banyak sekali. Misalnya, contohnya kita tidak jujur, kemudian kita sering bohong, kemudian kita tidak adil, dan masih banyak lagi yang bisa menimbulkan kecemburuan dan emosional dari seseorang kepada diri kita. Oleh karena itu, setiap manusia ini diwajibkan bersikap jujur, karena Allah menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka di sini Allah memerintahkan kita untuk selalu bersikap jujur pada seseorang, pada semua orang, karena perkataan yang terucap dari lisan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah. Dan apa sih sikap jujur itu? Jujur itu adalah apa yang kita ucapkan itu selaras dengan apa yang ada di hati kita. Jadi tidak ada perbedaan antara ucapan dan apa yang di hati kita. Jujur ini memang sulit sekali diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akan tetapi kita bisa membiasakannya dengan setiap hari berbuat jujur, memaksakan diri kita, maka sikap jujur itu akan tertanam dengan sendirinya di dalam diri kita. Kemudian dengan sikap jujur ini kita akan mendapatkan manfaat di dalamnya. Pertama, akan mendatangkan pahala, kemudian akan mendekatkan kita dengan surganya Allah. Kenapa? Karena dengan kita selalu berbuat jujur, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita, dan pahala itu adalah sebagai pendorong kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan keterangan batin, karena orang yang terbiasa bohong itu akan gelisah hatinya. Ya Allah, bagaimana ya nanti kalau ketahuan sama orang itu? Ya Allah, gimana ya? Pasti akan gelisah hatinya, karena apa yang dia ucapkan itu tidak sama dengan apa yang kenyataannya ada di dalam hatinya. Kemudian yang keempat, akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, karena semua atau segala sesuatu yang diperbuat itu adalah benar, karena tidak ada kebohongan sama sekali. Jadi orang akan percaya sepenuhnya ketika memberikan suatu amanah kepada kita, karena kita sudah mengatakan yang sebenar-benarnya kepada orang tersebut. Sebaliknya, orang yang suka berbohong atau tidak jujur akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian orang yang dibohongi tersebut akan merasa kecewa pada diri kita. Dan sikap tidak jujur ini adalah sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berkata jujur, kita juga harus bersikap adil. Islam itu mengakui dan menghormati setiap hak asasi manusia dan melindungi akan kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan keadilan di antara manusia.
Dan adil di sini artinya apa sih? Adil ini bisa diartikan sama, bisa diartikan uh, membagi sesuatu yang sama, kemudian bisa diartikan dengan seimbang, bisa diartikan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kemudian sikap adil ini akan menimbulkan ketenangan, ketentraman di antara sesama umat manusia, karena tidak adanya kecemburuan dengan perbedaan yang ada di antara mereka. Dan dikisahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di sini ada seorang gubernur yang bernama Amr bin As yang ingin membangun sebuah masjid di wilayah kekuasaannya. Nah, di sini ketika ia ingin membangun sebuah masjid itu terhalang karena adanya sebuah rumah kecil dari seorang kakak Yahudi. Kemudian sang gubernur tersebut mencoba membujuk kakek tersebut untuk menjual tanah yang dimilikinya. Tetapi kakek tersebut tidak mau karena tanah tersebut merupakan hasil perjuangannya sekian tahun untuk mengumpulkan dan membeli sepetak rumah tersebut. Dan gubernur tersebut sudah kehabisan akal karena kakek tersebut tidak mau dibujuk, tidak mau dengan cara apapun dia tidak mau menjual tanah yang dimilikinya. Dan akhirnya dengan terpaksa gubernur tersebut tetap memerintahkan rakyatnya untuk menggusur rumah kakek tersebut. Kemudian kakek tersebut kan sedih, dia datang langsung mendatangi Umar bin Khattab dan berkata, dan ketika bertemu dengan Umar berkata, "Wahai kakek, kenapa engkau jauh-jauh dari Mesir datang ke sini? Ada keperluan apa?" Kemudian kakek tersebut menjawab bahwa dia menceritakan kesedihannya ketika rumahnya yang sepetak itu hasil kerja kerasnya itu digusur oleh gubernur Amr bin As dengan tanpa memperhatikan perasaannya ketika dia sedih mengumpulkan uang untuk bisa membangun rumah tersebut. Kemudian sang Umar pun marah dan wajahnya memerah. Kemudian ia meminta sang kakek tersebut untuk mengambil tulang unta yang ada di tempat sampah, dan kemudian Umar bin Khattab mengambil pedang dan menggoreskan pedangnya ke tulang tersebut dengan lurus seperti huruf alif dari atas ke bawah. Kemudian sang Umar berkata, "Kakek, berikanlah tulang ini kepada gubernur Amr bin As." Kemudian kakek tersebut mendatangi Amr bin As dan memberikan tulang yang telah digores pedang oleh Umar bin Khattab tersebut. Setelah melihatnya, gubernur tersebut langsung ketakutan. Kemudian dia menyuruh seluruh rakyatnya untuk menghentikan pembangunan masjid tersebut dan mendirikan kembali rumah kakek tersebut. Sang kakek pun terheran-heran, kenapa kok bisa dengan tulang yang ada di sampah tersebut kok bisa-bisanya membuat sang gubernur tersebut ketakutan. Kemudian kakek bertanya kepada gubernur, "Wahai gubernur, kenapa kamu ketakutan hanya dengan sebuah tulang yang tergores ini?" Dia pun menceritakan tentang apa makna dari tulang tersebut. Kemudian gubernur ini menceritakan bahwa tulang ini merupakan peringatan dari Umar bin Khattab untuk supaya kita, apapun pangkatmu, apapun derajatmu, kamu jangan semena-mena terhadap pangkat yang kamu miliki. Maka kamu harus berbuat adil dan lurus seperti goresan pada tulang ini, lurus seperti huruf alif ini. Jangan sampai kamu berbuat semena-mena dengan kedudukanmu, dengan pangkatmu, dan apapun yang terjadi kamu pasti akan bernasib sama seperti tulang tersebut. Dan apabila kamu tidak berbuat adil, maka dia tidak segan-segan untuk memenggal kepala kami. Kemudian mendengar cerita tersebut, sang kakek pun merasa terkejut, dan subhanallah, kakek tersebut pun akhirnya memberikan tanah yang dimilikinya untuk diikhlaskan didirikan masjid di tanah tersebut. Kemudian kakek tersebut pun akhirnya masuk ke dalam Islam. Nah, dari cerita tersebut maka bisa diartikan betapa pentingnya berbuat adil terhadap sesama manusia yang bisa menimbulkan kerukunan, kedamaian, keharmonisan dalam kita hidup di dalam masyarakat.
begitu pentingnya perilaku adil ini, maka bisa kita ambil manfaatnya. Kita bisa mengambil manfaatnya, yaitu kita bisa disegani dan dipercaya oleh masyarakat, karena kita bisa berlaku adil terhadap setiap hak manusia dan tidak membeda-bedakan antara derajat, umur, ras, suku, apapun itu. Kemudian kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah karena kita bisa bersikap adil terhadap semua manusia, dan kita bisa mempererat tali persaudaraan, silaturahmi, karena dengan keadilan akan tercipta masyarakat yang tentram dan damai. Kemudian bagaimanakah cara menerapkan perilaku jujur dan adil tersebut? Eh, kita bisa memulainya dengan hal kecil, seperti contoh, ketika kita diberi tugas oleh guru, kita bisa mengerjakan sendiri dengan usaha sendiri, belajar sendiri tanpa mencontek orang lain, tanpa mencontek milik teman yang lainnya. Ketika ulangan pun kita mengerjakan dengan usaha kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, setelah kita belajar sekian lama tanpa kita membuat kerpean kecil, tanpa kita mencontek punya teman kita sendiri. Kemudian seperti ketika kita kita diberi perintah oleh orang tua untuk membeli sesuatu, jika uang tersebut masih sisa, maka kita harus memberikan semuanya dengan jujur, tidak kita mengurang-ngurangi jumlahnya sedikit pun tanpa seizin orang tua. Kemudian contoh sikap adil, misal seorang ayah memberikan uang saku kepada anaknya, maka tidak adil jika kita memberikan sama rata. Jika mereka berbeda umur dan berbeda kebutuhan, maka kita harus memberikan contoh. Ketika anak kita umur SD, kita memberikan uang saku mungkin 3.000. Untuk anak SMP kita memberikan uang saku 5.000. Untuk anak SMA kita memberikan uang saku 10.000. Jadi di sini adil tidak harus memiliki nominal yang sama, akan tetapi kita bisa memberikannya sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan pada saat itu. Tidak harus dengan nominal yang sama. Jika kita memberikan nominal yang sama, anak SD, SMP, SMA dengan uang saku 10.000, maka akan tidak adil karena mereka kebutuhannya berbeda-beda. Anak SD kebutuhannya lebih sedikit daripada anak SMP, dan anak SMP kebutuhannya lebih sedikit daripada anak SMA. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.